Written expression kita cari jawaban yang salah. Yuk kita mulai dulu. Nah, di sini ada contoh written expression 2 soal. Kita coba analyze first. Lalu nanti kita masuk ke topik terkait dengan written expression. Well, the first one kita lihat di sini. Ada contoh, a nerve is actually many nerve fiber bound together. In your opinion, mana kata di sini yang membuat kalimat ini salah? Which one? Ada a nerve is actually many nerve fiber, kemudian bound together. Ada A, B, C, D. Dari pilihan A, B, C, D. Mana yang buat kalimatnya salah? Together, ma'am? No, bukan C, ma'am. Yang mana? C, ma'am. Ya, C. Kenapa yang C? Karena harusnya plural, ma'am. Ya, harusnya plural. Good ya, Stephanie ya. We can see here that fiber ini bentuknya singular. Sementara yang mengikutinya itu ada kata many. Kita lihat kan, ada kata a nerve. Nah, a nerve ini punya relasi dengan is, kan gitu ya. Actually di sini dia menerangkan dan tidak mengganggu seperti itu. Kemudian many nerve fiber. Kita lihat many, banyak apa? Nerve fiber. Oh, ternyata many itu dia plural. Kalau plural kita harus menambahkan S, kan gitu ya. Nah, jadi yang saling mana? Fiber, harusnya ditambah S. Good, Stephanie. And the next one, Venus emits very intense radio waves of thermally origin. Mana di sini yang membuat kalimat ini salah? Ada emits, ada intense, ada waves, ada thermally. Yang mana? Thermally, ma'am. Ya, thermally. Kenapa Huda thermally, nak? Kenapa? It's very easy ya. Kalau kita lihat ini kan origin ya. Pasti kalau di akhir itu umumnya adalah kata benda. Noun. Biasanya sebelum noun itu harus ada muncul apa? Kalau misalnya thermally, nah ini kelas katanya apa kalau ada ly gini? Ada ly? Jadi kata sifat, ma'am. Ya, harusnya iya. Ini kan adverb ya. Nah, adverb. Nah, kalau dia ada adverb, kemudian ada noun gitu kan. Nah, ini harus di tengah-tengahnya adjective. Jadi nggak boleh dia ketemu langsung si adverb sama si noun, nggak boleh. Nanti kalau ada dia adverbnya banyak, terserah mau adverbnya di sini 3 pun, mau adverbnya mau berapa di sini sebelum ini. Tapi sebelum dia berjumpa dengan si noun, dia harus ada perantaranya apa dulu? Adjective gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada mem, boleh nggak adjective langsung noun? Boleh. Kalau adverb langsung noun, nggak boleh mem. Kalau adjective, ada adverb, ada adjective, ada noun, ya boleh gitu. Nah, ini nanti juga sering keluar ya waktu ujian seperti itu, waktu ujian TOEFL di mana kita disuruh tulis seperti ini, thermally origin, kok nggak boleh. Adverb nggak boleh ketemu langsung sama noun, harus ada adjective dulu. Makanya ini salah. Harusnya dia hanya bentuk adjektifnya aja. Apa bentuk adjektifnya? Thermal, ya kan? Oke. Nah, ini dia untuk yang written expression. Jadi kita cari yang salah. Ada tadi waktu di kelas sebelumnya, kenapa yang nerve-nya salah, fibernya salah? Kayaknya nggak enak aja, mem. Oke, kalau ujian TOEFL, tebakan kamu ternyata benar, ya itu rezeki lah, ya kan? Karena kan dalam TOEFL nggak ada benar tidak ada penalti seperti itu. Nah, kita lihat beberapa kasus yang ada di written expression. Salah satunya adalah subject verb agreement. Sudah pernah menjelaskan di skill 1 sampai 5. Jadi ini hanya mengulang saja skillnya. Makanya di yang skill 26 sampai 60 itu membuat summary-nya, karena yang pertama waktu kita hanya 7 kali pertemuan, iya kan? Jadi 5 kali pertemuan, nggak mungkin kan 1 kali pertemuan itu 10 skill. No. Jadi membuatkan itu di skill 1 sampai 25. Kenapa? Karena skill 26 sampai 60 itu review yang sudah kita pelajari di sini dan review pelajaran yang sudah kalian pelajari di SMA. Seperti itu. Jadi gampang ya. Jadi kenapa membuat summary-nya. Nah, yang kedua kita cuma punya 7 kali pertemuan. Jadi 5 alokasikan itu untuk skill terkait dengan structure and written expression, 1 untuk reading comprehension, 1 lagi untuk TOEFL simulation. Jadi untuk simulasi TOEFL kita bahas soal sebelum nanti kita masuk ke ujian akhir, gitu ya.
Oke, jadi biar manajemennya itu enak. Jadi walaupun kita cuma ketemu 7 kali, tapi 7 kalinya itu efektif dibandingkan juga kalau kita misalnya ambil kursus di luar gitu kan, belum tentu juga efektif. Oke, nah kita lihat skill yang pertama terkait dengan written expression, yaitu subject verb agreement. Di awal sudah Mem sampaikan, kita harus bisa bedain mana subject dan verb dalam soal TOEFL, karena itu kuncinya. Ya, nah masih ingat kan kalau subjek yang singular itu verbnya harus bentuk apa? Singular juga kan, gitu ya. Kalau subjeknya plural, maka dia juga harus verbnya bentuk plural. Nah, kita lihat di sini bagaimana kita define subjek dan verbnya dalam berbagai bentuk kalimat. Yuk kita lihat yang pertama. Setelah prepositional phrases, ini sudah pernah menjelaskan ya, bagaimana kita menentukan subjek kalau ada pengganggunya prepositional phrases atau place expression. Pertanyaan Mem, ini ada satu kalimat. The key to the doors are in the drawer. Kenapa R-nya salah? Ayo, kenapa R-nya salah? The key to the doors, iya. Karena subjeknya singular. Ya, karena subjeknya singular. Yang mana Nasya subjeknya? The key. Ya, jadi di sini subjeknya adalah the key, kan gitu ya. Kalau ada preposisi tinggal putar sini. Nah, ini jadi subjek, kan gitu ya. Kalau ada preposisi to, ini subjeknya. Oke. Nah, karena di sini plural s, the keys, maka di sini harusnya apa? R, kan gitu ya. Jadi di sini sudah plural, ada s-nya. Nah, di sini key singular, maka seharusnya di sini apa? Is. Nah, gitu gampang ya. Jadi kita nanti cuma melihat mana subjek, mana verbnya. Itu yang pertama, sudah selesai skill 20. Jadi kalau dia ada preposisi to, maka nanti subjeknya yang sebelumnya. Bagaimana kalau ada preposisi of Mem? Nah, untuk preposisi of hati-hati kita lihat, karena biasanya kalau yang sering keluar itu ya preposisinya to, of. Nah, kalau in, at itu sama seperti itu. Tapi kalau of dia bisa bervariasi. Kita lihat contoh yang berikutnya. Ya, bagaimana of sebagai preposisi juga mempengaruhi subjek mana yang menentukan untuk kata kerjanya. Kita lihat yang pertama ya. Jadi kalau ada prepositional phrases, ada preposisi diikuti kata kerja, maka subjeknya sebelum preposisi. Nah, yang kedua, ada yang kata kerja gitu ya, penentunya itu adalah setelah expressions of quantity. Tadi kita lihat kan yang pertama, kalau ada preposisi maka lihat yang sebelumnya. Kan gitu ya. Yang pertama lihat yang sebelumnya. Yang pertama lihat yang sebelumnya. Nah, masalahnya ketika kita lihat ini ada preposisi, nah kata benda yang di sini itu bentuknya adalah expressions of quantity. Nah, nggak seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan kita lihat di sini, nah ini kan dia langsung ya, key, kiss, kan gitu ya. Nah, di sini beda gitu. Jadi setelah ada sebelum of itu ada all. Kemudian di sini all juga ada all. Nah, apakah ini menentukan kata kerja Mem? Tidak. Kalau ada expression of quantity, contohnya yang mana Mem? Expression of quantity itu ada all, ada most, ada some, ada half. Maka yang menentukan kata kerja itu bukan yang sebelum preposisi. Jadi yang mana Mem? Justru yang setelah preposisi. Kalau ada expressions of quantity. Jadi kalau kita lihat di sini, yang menentukan kata kerja yang mana Mem? Yang ini. Nah, the book. Oke. Yang mana Mem? Yang ini, the books. Yang ini yang mana Mem? Information. Nah, oleh karena itu, karena di sini booknya singular, maka dia pakai was. Kan gitu ya. The books-nya di sini plural, maka dia pakai were. Di sini information-nya ini bentuknya uncountable. Kalau uncountable itu dianggap singular. Makanya di sini dia pakai was. Seperti itu. Oke? Nah, ini untuk skill 21. Sampai sini bisa paham? Bisa ngerti penjelasan dari Mem? Jadi kalau ada preposisi gitu ya, lihat sebelum preposisinya apa. Kalau dia kata benda yang umum ya
itu langsung jadi subjeknya dan menentukan kata kerja. Tapi kalau ada dia expressions of quantity, contohnya almost, some, dan half, penentunya adalah objeknya. Objek atau kata setelah preposisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga sudah kita pelajari, inverted subject verb. Masih ingat nggak minggu lalu pelajaran kita? Kapan sih kata kerja dengan subjek itu di-invert? Yang pertama? Yang pertama apa? Masih ingat? Kalau di depannya ada place expression, yang gitu ya. Kalau ada negative expression, kalau ada conditional tanpa if, itu contohnya. Nah, di subject verb agreement ini juga soalnya sering sekali keluar, ya, untuk yang inverted subject verb, di mana posisi verb muncul dulu baru si subject. Yuk kita lihat di sini. Behind the house was the bicycles I wanted. Kenapa was-nya salah? Yuk. Kenapa was-nya salah? Karena subjeknya di situ the bicycle saya itu apa Ya, Jama. ya, Karena bicycle plural mem. iya, very good ya, mantap. Karena di sini subjeknya adalah bicycles, ma'am, bukan behind the house. Loh, ini bukan subjek, enggak. Ini namanya place expression. Dari mana kita lihatnya penggunaan kata behind, ya kan? Ini juga behind. Oke, sip? Ya, nah jadi ini dia. Jadi ini yang jadi subjeknya. Nanti di ujian sering keluar ini, ma'am, sering sekali keluar ya. Nah, di sini bicycle-nya singular, makanya dia harusnya di sini was. Dan juga yang di atas ya, bicycles di sini harusnya jadi were. Oke? Ini yang ketiga. Yang terakhir, kalau dia comparison. Nah, ini juga udah main ulang-ulang. Ya, kalau dia tingkat perbandingan. Oh, sorry, ini ada satu lagi ya. Nah, ini ada yang certain words. Subjeknya itu adalah indefinite pronouns. Kalau di dalam bahasa Inggris, kata ganti nggak tentu. Yang mana itu, ma'am? Contohnya anybody, anyone, anything. Siapa, seseorang, nggak tahu kita siapa orangnya. Nah, dalam bahasa Inggris itu dianggap singular subject. Kalau singular subject, maka dia harus singular verb juga yang kita gunakan. Jadi ada anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything. Oke, kemudian ada each, ada every, maka noun yang mengikuti itu harus bentuknya apa? Singular juga. Verb-nya juga harus bentuknya singular, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, everybody are going to the theater. Kenapa di sini are going-nya salah? Karena penggunaannya itu seharusnya is ya. Iya, benar. Everybody singular, ma'am. Iya, karena everybody itu dianggap singular, maka dia harusnya pakai is, gitu kan? Oke, yang keempat. Udah selesai. Oh, paralel itu yang satu lagi ya, sorry. Nah, selesai ya. Jadi ada 3 skill. Pertama, tadi singular verb untuk singular subject dan sebaliknya gitu kan. Nah, yang kedua, kalau dia inverted, masih ingat ya kapan kita invert verb dengan subject, kapan kita balik posisi subject dengan verb. Yang ketiga adalah untuk indefinite pronouns, kata ganti nggak tentu, seperti itu. Oke, kita jawab nomor 1. Yuk, nomor 1 ada yang bisa jawab? Dapat 5 poin, silakan. Apa di situ pemarkanya? Apa yang di sini jadi pemarkanya? Atau kalau kita lihat di sini yang pertama kali sama seperti sebelumnya, cari apa kita? Cari verb dulu kan? Cari verb dulu kan? Ada verbnya nggak? Nggak ada, ma'am. Nggak ada, ma'am. Nah, jadi kita cari verb kan? Oke. Ada subjeknya? Ada, ma'am. Yang mana? Ada, ma'am. Bis. Yang mana? Mana subjeknya? Verbnya nggak ada. Oke, benar. Subjeknya yang mana? A highly elaborate. Iya, a highly elaborate form. Ini subjeknya kan? Ya kan, Nak? Iya. Gitu ya. Oke kan? Maka kita kan cari apa kita? Cari verb saja. Gitu kan? Oke. Nah, kita cari verb saja. Kalau misalnya udah tahunya ada subjek, yang ada subjek pasti salah. Iya kan? Nih, ada subjek. Tinggal pilihannya occur dengan occurs. Yang mana jadi jawaban? B, ma'am. Occurs, ma'am.
course, ma'am. bisa. Oke, good. Jangan rame-rame lah, nanti nggak bisa nambahin nilai. Yuk, satu-satu. Siapa yang mau jawab nomor 2? Saya, ma'am. Yes, please, Johanna. Blank 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 heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. The answer is D, homes, ma'am. Okay, good. Why? Explain, Johanna. Yeah, ma'am, homes. Ya, right, benar. Kenapa Johanna? Alasannya karena pertama di situ sudah memiliki have sebagai verbnya dan bentuknya adalah plural. Kemudian yang dicari selanjutnya adalah subjek yang berbentuk plural juga. Jadi A dan C itu udah salah karena ada itu udah bentuk singular. Kemudian yang cocok dengan have adalah D karena B-nya ada R, sedangkan di soal sudah ada have. Oke, bagus. Jadi gampangnya kan tadi Johanna udah sebutkan di soal udah ada kata kerja ya Johanna ya. Maka yang pilihan punya kata kerja tadi salah kan gitu ya. Yang pilihan ada kata kerjanya salah. Tinggal a home sama homes. Have itu untuk plural, maka kita cari subjek bentuk plural. Jawabannya adalah homes. Good, Johanna. Saya kasih 10 poin aja lah ya, biar dapat ini ya. Oke, biar dapat poinnya banyak untuk nambah nilainya. Oke, number 3. Silakan siapa yang mau coba? Saya, ma'am. Yes, please, Nasya. Its number binary system are formed from only two symbol. Yang salah itu B. R-nya. Kenapa? Why? Nasya, explain. Karena tadi its number itu singular, ma'am. Iya, singular. Jadi yang salah itu yang B, ya kan? Ini singular. Harusnya apa, Nasya? Is, ma'am. Iya, good. 10 poin ya for Nasya. Next, number 4. Who wants to try to answer? Very Me, easy. ma'am. Yes, please, Rini. Scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharine and sensor. Yang false itu yang A, ma'am, is trying. Karena subjeknya itu scientist at the medical center. Jadi seharusnya itu verb-nya itu adalah R. Yes, right. Scientist in plural ya. Bentuknya plural kan? Maka di sini kita harus pakai R, bukan pakai is. Okay, good, Rini. Next, number 5. Saya stop until number 6 ya. Okay? Atau until number 5. Okay, Jeremy, please. Yang Dicatat ya. itu map C. Dicatat ya nak. Biar dapat nilai kawan-kawannya harus di. Ya, mem. Okay, please. Jeremy. Yang C itu mem, itu jadi is mem. Iya, why? Karena singular mem, karena nggak lebih dari satu. Ya, subjeknya yang mana, Jeremy? Yang mana? On the rim, Kilawi Volcano, Hawaiian Islands, a hotel, atau Volcano Hotel? Volcano Hotel mem subjeknya. Iya mem. Yuk, Jeremy, sedikit lagi. Hawaii Island mem. Kalau Hawaii Island sudah benar lah dia pakai A. Hotel mem. Iya, hotel ya. Hotel. Oke, jadi ini dana. Hotel, hotel. Kenapa, mem? Ini kan place expression on the rim. Terangan tempat of Kilai Volcano. Sama juga, ya kan? Kemudian Hawaiian Islands juga sama. In the place expression. Kalau place expression di awal, maka verb dengan subjeknya harus di verb. Ini verb, maka subjeknya yang mana? Di sebelah. Oke, sip. Ya. Jadi ya untuk yang number 5. Good.
Jeremy boleh dapat nilainya. Makanya trigger supaya kalian bisa jawab. Oke? Nah, ini untuk yang skill terkait dengan subject of agreement. Intinya, subjeknya singular, maka verbnya juga singular. Subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Seperti itu. Ya, ini dia untuk skill 1 sampai 23, ini tugas kalian. Oke, silahkan dikerjakan nanti skill 1 sampai 23. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, ini materi terakhir. Ya, problem with parallel structure. Ada yang mau ditanyakan kepada Mem? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? No? Kalau enggak, Mem lanjut, biar nanti bisa kasih waktu ke kalian untuk kerjakan soal. Oke, Mem jelaskan ya. Parallel structure. Nah, misal ada yang mau ditanyakan? Coba. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum Mem lanjut nih materi berikutnya. Ada? Nggak ada? Oke, cukup jelas ya. Baik. Nah, sekarang kita ke parallel structure. Parallel itu artinya sejajar gitu kan? Jadi polanya sejajar atau sama. Misalkan di sini Mem ada di slide yang Mem lihat ya. Di sini ada beberapa mahasiswa gitu. Ada misalnya si Rangga, kemudian ada si Johanna. Sebentar nih, jadi hilang namanya nih. Atau membuat ada yang nampaknya ada si Nikola, kemudian ada si Fikri, kemudian ada si Asir. Menurut kalian itu paralel enggak? Misalnya ini anggap di satu barisan, paralel atau enggak? Iya, Mem. Kenapa iya? Kalau Mem bilangnya tidak. Jajar. Maksudnya, Mem, Nah, kalau iya. dalam fisika yang paralel itu biasanya dia yang kalau dia dilihat bukan yang satu baris, tapi yang kayak atas bawah. Atas bawah gitu ya. Oke. Gitu. Iya. Kalau paralel itu atas bawah ya. Ya, Rangga ya. Nah, kalau di dalam struktur bahasa Inggris paralel itu sejajar. Nah, jadi kalau misalnya ada barisan, jadi nggak paralel. Kenapa? Karena ada si Johanna. Kalau kita lihat dari segi jenis kelamin, laki-laki, tiba-tiba ada siapa? Ada si Johanna, perempuan. Nggak sama ya. Nah, sama seperti dalam bahasa Inggris. Kita mau menulis sesuatu, gitu ya. Verb ing, tiba-tiba di ujung ada verb 3. Maka yang nggak paralel yang mana? Yang verb 3. Kayak gitu. Oke? Nah, jadi sama juga dalam bahasa Inggris ya. Kita lihat bagaimana kita meletakkan atau membuat sebuah susunan kalimat itu paralel. Ada 3 ya, nanti yang akan kita lihat. Dan ini termasuk yang sangat mudah sekali. Seperti itu kita. Bentar ya, nak. Mbak, saya lagi ngajar nanti ya. Saya lagi ngajar, nanti saya telepon ya. Ya. Oke, nah. Kita lihat di sini. Contoh ada kalimat, I like to sing and dancing. Kenapa dancingnya salah? Karena verb ing, Mem. Iya, karena verb ing. Loh, Mem, emangnya nggak boleh? Nggak boleh, karena di sini ada connector n. Nah, inilah nanti yang akan menentukan apakah polanya ini sama atau beda gitu ya. Jadi, kita lihat, ada n. Kalau ada connector n, maka pola sebelum dengan pola sesudah itu harus sama. Jadi, I like to sing and to dance. Atau boleh diganti, I like singing and dancing. Jadi, sebelum dan setelahnya itu harus sama. Gitu ya. Nggak, misalnya gini, I like Rangga and Rusdi. Nah, itu paralel. Tapi kalau kita bilang misalnya, I like Rangga and katakan elephant, kan nggak nyambung ya. Nggak paralel kan. Yang satu manusia, yang satu hewan, nggak nyambung. Nah, sama seperti kita katakan I like cooking and dancing. Nah, bisa kita misalnya katakan I like cooking and banana. Kan nggak cocok ya. Yang satu dia verb ing, yang satu lagi banana. Nah, jadi harus paralel. Gitulah yang disebut dengan parallel structure dalam bahasa Inggris. Nah, ini penting kalau kita nulis, kalau kita ngomong atau ujian seperti ini, kita juga harus tahu identify gitu kan, bisa mengidentify yang mana di situ yang merupakan paralel yang pola yang sama. Contoh misalnya ini, kita bisa bilang I like to sing and to dance, atau kita bisa bilang I like singing and dancing. Nah,
kapan kita meletakkan sesuatu itu paralel, ada 3 conditions di situ. Yang pertama, kalau kita menggunakan konektor, conjunction. Yang mana itu, Mem? Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi makanya Mem bilang, ini hanya mengulang-ulang saja. Ya, nah, tetapi di sini coordinate conjunction-nya digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Coba lihat di sini, nah. Kita lihat ya. Jadi kalau ada kita menggunakan konektor and, but dengan or, pastikan bahwa pola sebelum dan setelahnya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan conjunction yang berpasangan, maka pasangannya harus benar. Jadi si both ini kawannya harus si and. Nggak boleh nanti si both kawannya as well as, atau kawannya together with, atau kawannya with, nggak boleh. Ini kawannya udah, ini jodohnya ya, saya bilang. Ini udah jodohnya, jadi nggak boleh diganti-ganti jodohnya. Ini jodoh sehidup semati mereka, nggak boleh diganggu. Si either, kawannya si or, kan gitu ya. Neither, kawannya nor, not only, kawannya but also. Itu yang kedua. Jadi pola sebelum both, jadi kalau Mem bilang di sini ada pola 1 gitu kan, di sini ada pola 2, ini pola 1 dengan pola 2 harus sama. Ini juga sama, pola 1 dengan pola 2 harus sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada tingkat perbandingan. Nah, tingkat perbandingan ini sudah membahas sebelumnya. Jadi nanti kalian akan lihat kembali ya. Kita akan lihat satu persatu. Yuk, kita lihat coordinate conjunction. Ada koordinatnya and, but, or. Banyak banget ini pilihannya. Coba lihat di sini. Contohnya banyak banget. Jadi polanya terserah kita mau yang bagaimana. Kalian di sini ya. I need to talk to the manager or the assistant manager. Ada konektor or. Yang dibandingkan yang mana yang paralel? Manager sama assistant manager. Iya, pakai the-nya kan? The assistant, ya kan? Di sini juga harus pakai the. Nah, ya kan? Jadi dia kita potong dari the-nya. Oke, sekarang yang kedua. Ada but. Apa yang diparalelkan? A teacher and a lawyer. Ya, a teacher dengan a lawyer, bagus. Ada and. Mana yang kita paralelkan? Hiking and kayaking. Hiking dan kayaking, Mem. And kayaking, bagus, pinter. Nah, yang and, mana yang dibandingkan, yang diparalelkan, nak? It's and sleep. It's and sleep. And sleeps. Kalau yang but ini, yang mana? Invites Invites dan talk. Invites and talks. Invites and talks. Oke. Yang ini, Short and difficult. iya, bagus. Oh. Yang, hapus dulu, biar bisa geser. Oke, good, bagus. Yang ini, but. Ready and 1 p.m. No? Noon and Noon. Iya, jadi sama ya, nak. At noon dengan at. Oke, yang ini. early and late, ma'am. Early and late. Oke. Yang mana? Early and late. To go and to stay. Go dengan to stay. Iya. Iya, to go home early atau to stay. To stay late. Iya. Oke, good. Mantap ya. Itu yang pakai or, pakai but, pakai yang and. Sekarang kita lihat yang pasang-pasangan. Ya. Nih, ya. Contoh. Ada both dengan when. Apa yang dibandingkan? Apa yang diparalelkan? Where you went dengan what dan what you did. Iya, where you went dengan what you did. Bagus. Ini ada either, ada so. Sorry, either ada or. Nah, ini namanya mark. Anggap ini huruf A ya. Apa yang dibandingkan? Yang diparalelkan? Mark sama Sunan. Mark and so. Oke. Ini neither. Kawannya adalah nor. Ya kan? Apa yang diparalelkan, nak?
In my pocket. In my pocket. Iya. Nah, not only but also. Apa yang dibandingkan? An excellent student. An excellent student. Excellent student. Outstanding. Mantap ya, gampang kan? Jadi sebenarnya nyantai aja kalau belajar TOEFL ini. Nah, jadi kita bisa potong mau sampai mana kita mau melanjutkannya. Contoh misalnya, ini ada either, kan gitu ya nak ya. Kemudian ini ada or. Oh ternyata dia mau paralelkan yang to go by train, to go by plane. What is that? Ternyata dia mau pendekkan lagi, yang diparalelkan sedikit aja deh. Saya mau by train dengan by plane aja, boleh. Saya mau pendekkan lagi lah, saya mau yang train dengan si plane saja, boleh. Terserah kita mau motongnya di mana. Ya, yang penting sebelum dan setelah konektor itu polanya harus sama, ya. Oke. Nah, yang terakhir, yang pakai comparison, tingkat perbandingan, kan sudah pernah belajar kita ya, minggu lalu juga sudah, di SMA juga sudah. Nah, komparatif itu ciri-cirinya kan ada IR, kan gitu ya, yang lebih kan, kemudian diikuti oleh than. Atau kalau ada more, diikuti oleh than. Sekarang kita lihat, yang mana memang di sini menunjukkan tingkat perbandingannya ada farther than, gitu ya. Oke, apa yang diparalelkan? My school and your school. My school dengan your school. Kalau ini yang dibandingkan nak? Rich and poor. Iya. Yang ini? What is written, what is spoken. Iya. What is written, what is spoken. Itu yang komparatif. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Their car is as big as a small house. Nah, yang bentuk positif. Ingat kan bentuk positif bisa SS. Kan gitu ya? Iya, Nah, oke. Apa yang diparalelkan nak? Their car dengan small house. Iya, bagus. Kalau nggak ada S dengan S, mem, boleh the same S. Renting and leasing. Iya, renting and leasing. Oke. Atau boleh diganti dengan similar to. Apa yang diparalelkan nak? The work that you did. Oke, berarti kalau gitu bisa dong kita kerjakan latihannya. Oke, ya. Oke, lanjut. Bisa dong, kita lanjutkan latihannya. Oke, nah yuk nomor 1. Apa yang jadi markernya, pemarkahnya di sini, clue-nya? Neither. Kalau neither kawannya harus apa? Nor, mem. Ya, nor kan gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini, ini yang ada nor cuman ini kan, ya karena Iya, mem. Di mem. ya, oke. Di, mem. Iya. Di, mem. Yang mana jawabannya? Di, mem. Coba kita lihat. Setelah neither ini, polanya apa? Journalistically accurate. Mana yang bentuknya sama, nak? D. Di mem. Yang dodol, mem. Nah, ini. Gampang kan? D. Yang number 2, apa jawabannya? Ada apa di sini? Ada N. Ada N, mem. Lihat polanya. Connector. N, mem. Jawabannya mana? di dodol. Iya. Gampang ya? Bisa ya? Nah, seperti itu. Jadi nggak susah sebenarnya. Kan di awal juga udah mengingatkan kata kerjanya 2, harus ada konektor. Ada konektor harus ada 2 kata kerja. Kan gitu-gitu ya. Tinggal cari pola-pola aja. Jadi nggak susah sebenarnya untuk soal TOEFL ini. Makanya kalau kita bilang, berapa TOEFL-nya 600? Ya memang bisa. Ya, apalagi nanti kalau kalian sudah bisa cepat berlatih, mudah-mudahan bisa. Yuk, nomor 3. Apa di sini? N, mem. Iya, ada dot, ada N. Oke. Polanya lihat. Yang mana? Yang benar? Environmentally. B ya, Mem? Environment ya. Gitu ya, environment. Number 4. Apa di sini pemarkannya, nak? Dan Dan, mem. Sebelum Dan ada apa? because
pertanyaannya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Mem kasih waktu mau kerjakan ini dulu biar ada nambah poin, ya. Oke. Yang kasih waktu kerjakan mungkin yang nomor berapa nih? Nomor 5. Oke. Number 5 until number 10. Silakan. Mem kasih waktu berapa soal? 10 menit lah ya. Oke, silakan. Nanti angkat tangannya siapa yang mau atau raise hand atau boleh langsung. Oke, ya nggak apa-apa. 10 poin. Please, number 6. Siapa yang mau? Coba, gampang banget. Hari. Oke, hari. Silakan. Number 6 yang di. Ya, good. Harusnya apa hari? Harusnya apa hari? Harusnya ganti jadi N, Mem. Iya, harusnya jadi N, ya kan? Oke, good. 10 poin. Number 7. Ini, Mem. Yes, what's your name? Udah, Mem. Udah, sorry ya udah nggak nampak soalnya namanya di layar Mem. Yes, please udah. Mana yang salah udah? Di Mem, any states itu sebenarnya diganti jadi any other states karena di situ ada then. Ya. Dimana kalau then itu maka yang dibandingkannya harus sama, yaitu the present population sama any other states. Ya, bagus, good ya. Mau any states tambah S aja boleh atau any other states pun juga boleh. Ya, good. 10 point for Huda and number 8 please. Gampang nih. Ya, Johanna. Ya. Kasihan dia 2 kali angkat tangannya Johanna. Iya, Number 8. A well-composed Baroque opera active, a delicate balance by focusing alternately on the aura, visual, emotional, and philosophy elements. Yang salah adalah bagian D, karena pada strukturnya harusnya seimbang antara aura, visual, emosional. Jadi harusnya diganti jadi philosophical. Yes, good, keren. Nah ya, 10 points, good, bagus sekali. Next, yang berikutnya. Sebentar ya, clear dulu biar bersih. Ya, number 9. Siapa yang mau? Ya, please. What's your name? Nikola. Ya, Nicola. Silakan, Nicola. Yang salah itu B, Mem. Yes, harusnya apa Nicola? Preserve, nggak pakai ing, Mem. Iya, to. Jadi harusnya to preserve. Sorry, jadi ikut-ikutan Mem. To preserve. Ya, kenapa? Karena setelah lihat kan ornya itu setelahnya to multiply. Ya, bagus. Good. Nicola. Nomor 10, Mem. Ya, nomor 10. Silakan, Mem. Ya. Oke. Ada 2 ini. Siapa? Ada si Johanna, ada si Efrida. Johanna sudah oke. Efrida ada. Aja, Mem. Siapa? Mem. Yes, Mem. Jeremy, Mem. Sudah Efrida tadi, Mem. Oh, udah lah, si Jeremy lah. Si Efrida juga sering jawab. Udah, silakan Jeremy. Mem ini bela sama yang laki-laki? Enggak lah. Gak apa-apa, kita kasih Jeremy juga Kalau itu sudah, yang Mem. Mem. Ya, kenapa Jeremy? Harusnya Karena pasangan ether itu kan, Mem, for. Kalau neither it nor, Mem. iya, oke. Jadi yang benar adalah or, ya, karena kalimatnya ya harus yang positif itu ya. Jadi either dengan yang or. Oke, good.
Nah, ini juga TOEFL review exercise, silakan kerjakan skill 1 sampai 26. Hari ini tidak ada kuis, kalau mau boleh, tapi kuisnya 40 soal, sanggup? Karena untuk kuis hari ini itu gabungan antara skill dari skill yang tadi berapa, 20 ya, sampai skill 60. Nah, jadi mau kuisnya hari ini boleh, masih ada waktu 30 menit, karena soalnya ada 40. Kalau tidak, mungkin dikabari ke MEM kapan kalian mau kuisnya. Apakah hari Jumat, hari Sabtu, boleh. Silakan dikabari sama MEM. Karena 40 soal. Ya, jadi kita kuisnya di luar jam pembelajaran. Boleh, nggak masalah. Nanti kabarin aja ya, terus dia mau kuisnya kapan ya. Apakah mau hari ini dengan senang hati atau nanti mau Jumat Sabtu juga boleh, mau belajar dulu boleh ya. Itu untuk kuisnya kalau mau udah mempersiapkan si soal-soalnya. Nah, untuk materi berikutnya coba tunjukkan ke kalian ya, bahwa memang ini materinya adalah materi yang diulang waktu kita di SMA. Jadi kita mengingatkan kembali, makanya membuat di sini bentuknya adalah bentuk review saja, bentuk summary saja, ringkasan. Udah Mem submit kan ke e-learning ya, harus dia. Udah ada tadi Stefani lihat ya, sudah lihat tadi kan, oke. Nah, jadi kita lihat di sini komparatif and superlatif tadi sudah diulang-ulang juga. Kemudian nanti begitu kita lihat ini juga sama, komparatif superlatif. Yang berikutnya nanti form of the verb, bentuk kata kerja. Masih ingat kan? Kalau dia kata kerja bentuk verb ing, kalau dia verb ing dianggap kata kerja kalau sebelumnya ada apa? Masih ingat materi yang sebelumnya? To be, ma'am. Ada to be, ma'am, gitu kan? Begitu juga dengan verb 3 kan dianggap kata kerja kalau sebelumnya ada to be atau bentukan dari has, have atau had, kan gitu ya. Jadi nanti akan muncul seperti di soal juga sama. Seperti itu. Nah, kalau dia infinitif kata kerja bentuk pertama bisa digunakan untuk yang present, untuk singular plural atau gitu ya dalam bentuk kalau dia ada to. Jadi misalnya she wants to study. Setelah to itu harus diikuti oleh infinitif. Kalau dia bentuknya kata kerja, maka dia kata kerja bentuk pertama. Nah, ini kan mengulang kan, lihat di sini. Setelah have apa yang harus kita gunakan? Bab keberapa setelah have? Bab 3, ma'am. Bab 3. Kan ulang aja ya. Bisa lihat kan di sini kan. Nah, setelah to be harus pakai apa? Ing, verb ing. Bab ing. Verb ing atau verb 3 gitu kan. Kalau dia verb ing maka continuous. Kalau dia verb 3 maka dia kalimat pasif. Kan gitu ya. Cuman mengulang-ulang saja kita. Nah, setelah modals ada will, ada would, ada mungkin may, ada can, ada must. Setelah itu kata kerja bentuk keberapa? Infinitif yang pertama. Infinitif, ya kan? Infinitif atau pertama. Kan gitu ya. You may live, live-nya bentuk pertama. Lihat kan? Cuman ngulang-ulang aja kan? Kemudian ini juga problems of you, itu juga sama ya. Past tense dengan present, past tense masa lampau, kata kerja bentuk keberapa? Masih ingat? Kalau past tense kata kerja bentuk ke dua, gitu kan? Kalau present kata kerja bentuk pertama, ya kan? Nah, ini juga sama kan? Have dengan had, diulang-ulang lagi ya. Makanya Mem tidak akan jelaskan lagi karena sudah ada di dalam ringkasan Mem. Ini juga sama tenses. Kalau in berarti dia bentuknya past tense. Kalau by berarti bentuknya perfect gitu ya, past perfect. Kalau since dia lebih ke present perfect, seperti itu. Makanya membuat sudah di situ catatan apa yang perlu kita ingat-ingat. Will, setelah will dengan would, kata kerja bentuk keberapa? Pertama, ma'am. Sama ya. Jadi cuman mereview kembali yang sudah kalian pelajari waktu di sekolah dulu. Pasif, kata kerja bentuk ke berapa? Kalau pasif voice, kata kerja bentuk ketiga kan? Nah, sebelumnya itu harus ada bentukan apa? To be kan? Masih ingat kan? Ada to be, apakah is MR, apakah was were, apakah being atau been, seperti itu ya. Nah, jadi hanya mengulang saja sampai nanti di akhir. Ini kan sama ya. Ini contoh misalnya nouns, kata benda, singular dengan plural. Nah, singular itu ini ciri-cirinya ada each, every, single, one, a.
Kalau plural, both, two, many, several, various. Sama ya. Jadi cuma mengulang saja ya nak ya. Sampai nanti di skill 60 kalian boleh lihat yang sudah mini summary, kita hanya mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari di SMA atau mungkin di SMP. Okay, I think that's all for today's class. Any questions so far? Ada yang mau ditanyakan? Karena memang ini seterusnya, lihat kan, tidak perlu lah menjelaskan lagi nih. Ayu, Dewi, she, he, it. Objek I jadi me, you jadi you, kan nggak ya? Ini kan pelajaran SMP ya, SMA juga. Nah, makanya memang fokus di 1 sampai 25 karena itu materi yang mungkin kalian tidak pernah ditekankan atau di reinforce lah istilahnya di SMA atau di SMP. Okay, I think that's all. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin, Mem. Ya, silakan. Mau ditanyakan Rini? Oh, Stefani. Ya, silakan Stefani. Terkait kuisnya itu berarti materi dari pertemuan pertama ya? Iya, pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir. Oke, nanti minggu depan kita udah masuk reading. Reading nanti memang akan kasih penjelasan dulu. Setelah itu kita akan latihan untuk reading. Setelah latihan untuk reading, kita latihan untuk simulasi TOEFL. Efektif ya? Ya kan? Jadi artinya 7 kali pun kita bisa cover keseluruhan skill yang paling penting dalam TOEFL dan kita bisa juga sekalian simulasi. Biasa kan yang penting itu kan simulasi ya, kita mempelajari soal-soal TOEFL gitu ya secara online. Jadi mungkin kalau kalian ada yang ujian secara online itu bisa sebenarnya. Ya Mbak Nin. Oh ya, udah saya kirim ke Prof. Udah saya kirim ke Prof Dwi, tinggal Bapak aja yang haruskan ke Pak WR1. Iya, Stefani gitu ya, Stefani ya, dari skill 1 sampai 60, 40 soal dan rata-rata sudah sudah kita pelajari juga dan itu nggak susah. Nanti yang saya kasih simulasinya tahap awal ini yang mudah, yang ujian baru yang susah. Wah, janganlah Wem. Yang ujian aja yang mudah Wem. Kenapa, Christian? Waktunya berapa lama? Waktunya karena ini simulasi untuk nambah nilai kalian di kuis sama di tugas nanti membuat sampai unlimited attempts. Ya, sampai unlimited attempts. Nanti tunjukkan pun jawabannya biar kalian belajar. Oh, salah jawaban saya. Ternyata ini jawabannya, ya. Jadi unlimited attempts. Silakan sampai berulang kali dicoba boleh. Karena untuk bantu nilai kuis kalian. Jadi kan misalnya 50, 30, 20, ada 100 kan bisa lumayan naik ya nilainya ya. Oke? Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kuisnya bentuk quizzes kayak kemarin memang atau Ya. gimana? Ya, bentuk quizzes ya. Bentuk quizzes online. Oke? Nah, jadi do your best lah. Kalau mau jujur ya bagus karena ini kan untuk masa depan kalian juga ya. Kalau nggak mau jujur pun itu kembali ke kalian lagi seperti itu. Tapi I have tried. Kalau misalnya itu pun di-playkan gitu kan, di-playkan. Saya nanti mungkin akan buatnya tidak usah live, tapi dia seperti tugas yang di-assign. Kalau tugas yang di-assign itu biasanya tidak bisa dibobol. Tapi kalau live dia itu bisa dihack oleh mahasiswa. Mahasiswa sekarang kan jago-jago ya. Jago-jago ngehack gitu kan. Ya, nanti saya buatnya tugas aja assign. Jadi setiap orang akan punya link sendiri, nggak sama setiap orang. Nah, itu lebih fair. Jadi artinya you have unlimited efforts atau attempts untuk menjawab soalnya. Ya kalian lah yang berusaha masing-masing untuk naikkan nilainya. Termasuk nanti kan Rusdi itu kan selalu kabari ya nilai-nilai yang ada nilai tambahan ya. Nah, jadi Mem minta tolong Rusdi udah bisa direkap nak nilai kuis sama kehadiran teman-temannya. Jadi nanti sebelum final mereka cek dulu nilainya gitu ya. Dicek dulu kuisnya sudah berapa, tugasnya sudah berapa. Jadi mereka bisa prepare nih, aku UAS harus dapat nilai berapa nih supaya dapat nilai B lah minimal. Janganlah harapannya dapat C, minimalnya B, ya kan gitu. Oke, karena nilainya Mem nanti akan ditambah dengan nilai dari Bu Riswanti. Ya kan, jadi setelah UAS itu nilainya Mem sebelum UAS atau yang batas sampai ini itu nilai Bu Riswanti. Biasa kami seperti itu.
dan akan saya announce gitu nilai dari Bu Riswanti berapa, nilai dari saya berapa. So it is fair. Semuanya kita terbuka ya, nggak ada yang dirugikan sama sekali. Oke, any questions? Nanti silakan direkap ya, Rusdia, nak ya. Izin. Ya, Stefani. Berarti kami attempt kuisnya bebas, tapi waktu pengerjaannya itu tetap ada waktu berarti kan? Anytime, Stefani. Oh, berarti bebas juga waktu untuk Iya. kerjanya. Pokoknya nanti Mem akan mulai sign-nya jam berapa kalian ready-nya, hari apa, nanti akan Mem kabari. Mem, pokoknya nanti saya akan assign Jumat atau Sabtu, kalian kabari aja. Ya, terserah kalian, kan buatnya saya unlimited. Tergantung sistemnya, kalau sistemnya tiba-tiba mati, saya nggak tahu ya. Karena kan everything is managed by the system. Nah, I try my best, tapi kalau sistemnya suddenly crash, kemudian itu suddenly stop and gitu ya, nah maka ma'am, I can do nothing, but you can inform me maybe di dalam WhatsApp grupnya kita, ya, Stefania, jadi agak lebih luas untuk ngerjain simulation. Mem, saya mau nanya kawan-kawan saya, nggak apa-apa kawan kamu makin pintar, kamu yang nggak pintar-pintar. Ya, so it depends on you semuanya, attempts-nya, efforts-nya. Oke. Tip, Stefani? Ya. Izin mem. Ya, terus di? Ini mem, kemarin kan kita ada satu pertemuan belum mas mem. Nggak Nah, apa-apa, jadi ya. kemarin itu saya udah cari waktu kan mem. Emang sampai saat ini belum ada waktu untuk kosong. Minggu depan aja, Rusdi. Saya juga minggu ini masih repot, tapi mungkin minggu depan, Rabu, Kamis saya free. Nanti saya Ya, kabari. maksudnya yang mau saya sampaikan cuma bisa di hari Sabtu mem. Kenapa? Karena ada beberapa teman yang dia ngambil mata kuliah bawah, yang artinya ada satu atau dua orang nggak bisa masuk. Gitu. Sabtu ya? Aduh, Sabtu memang ada kelas modul Nusantara, Sabtu Minggu. Iya, yang PMMDN ke USU inbound. Biasa kami Sabtu kuliah. Suka jalan-jalan virtual. Jadi rencana Sabtu ini atau mungkin minggu depan itu masih agendanya jalan-jalan. Gitu. Jadi mungkin nanti di set lagi lah. Atau nanti gini, nggak apa-apa sih Rusdi, nggak masalah sih itu. Nanti kan kita kan simulasinya, atau mungkin kita nanti ketemu sebentar hari Sabtu untuk assign-kan tugasnya itu. Setelah itu kalian boleh lanjut ngerjakan, gitu aja kali ya Rusdi ya. Kan juga udah selesai skillnya ya, tinggal reading ya Rusdi ya, gitu ya. Jadi minggu depan kan kita masuk ya untuk reading kan. Nah, atau mungkin nanti hari Sabtu ini Sabtu nanti dikabari deh mem. Kalau bisa Sabtu saya mungkin pagi ya, karena sore saya biasanya kelas modul Nusantara. Jadi nanti mungkin pagi kita join Zoom, kemudian nanti kita ambil foto, saya assign-kan untuk yang tadi TOEFL simulation-nya kan structure and written expression aja itu ya, structure and written expression. Setelah itu kalian lanjut asinkronus. Gitu aja ya Rusdi ya, lebih aman ya Rusdi ya. Jadi karena juga nggak ketinggalan materi kita. Itu aja kali Rusdi solusinya. Kalau memang nggak ada waktu ketemu, boleh ya izin ya. Jadi kita Sabtu ketemu, tatap muka sebentar, kita mungkin 15 menit.